الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Jemaah sekalian, baik yang online ataupun yang offline yang hadir di musalla ini, semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita agar kita bisa mengikuti ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah, dan mendapatkan itqun minan nar daripada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, pada sore hari ini kita masih bisa diizinkan olehnya untuk bisa mempelajari, membahas terkait tentang puasa, di mana kita sekarang sedang melaksanakan puasa. Puasa adalah sangat penting ilmunya kita tahu, karena puasa di bulan Ramadan adalah kewajiban bagi kita. Bagaimana keutamaan-keutamaannya di sini akan kita sampaikan. Bagaimana sesuatu yang harus kita hindari di sini akan kita sampaikan. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah diizinkan untuk membahas ini. Semoga puasa kita benar-benar menjadi puasa yang khawasul khawas, yaitu puasanya berpahala seperti puasa pahalanya yang diberikan Allah kepada para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam selalu kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in ila yaumil qiyamah. Semoga pada hari kiamat kita nanti semuanya akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan pada hari kemarin kita terakhir bahas tentang bab keutamaan bulan Ramadan. Nah, sekarang bab yang baru atau bahasa dalam kitab sini adalah majlis yang baru. Maka di sini disebut namanya al-majlisus saniyu. Maksudnya adalah bab yang kedua pada bicara tentang apa? Bicara tentang fi fadilatis shaumi, yaitu bicara tentang keutamaan puasa. Lagi-lagi Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbiri, beliau itu mengutip ayat Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang puasa. Kata Allah, beliau kutip kalimat ayatnya yang termaktub di dalam juz yang kedua, surah yang kedua, surah Al-Baqarah, pada ayat yang ke-183 atau tepatnya pada halaman 28. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan puasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Yang dimaksud orang sebelum kalian pada ayat tersebut yakni al-anbiya'u, yaitu adalah para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu juga diwajibkan berpuasa. Wal umamu, dan umat-umat sebelum umat Islam diwajibkan juga berpuasa. Dari kapan?
dari milladun Adam, dari masa zaman Nabi Adam alaihi salam. Jadi dari Nabi yang pertama terus sampai Nabi Isa itu ada diwajibkan puasa. Cuma masalahnya kemudian puasanya bagaimana, terus nama puasanya apa? Nah itulah yang kemudian jadi pertanyaan bagi kita. Wa fihi tawkidun lil hukmi, dan pada ayat ini ya, pada firman Allah ini di sana ada penegasan tentang hukum. Hukum apa? Hukum puasa. Berarti kalau penegasan hukum puasa ini bicara hukum wajib dan tidak wajib. Kalau ditegaskan dengan jelas maka ini berarti adalah wajib. Dan sekarang kita tahu hukum puasa adalah hukumnya wajib. Wa targhibu fil fi'li, di dalam ayat tersebut ada isyarat untuk lebih mencintai lagi melakukannya. Karena apa? Karena ada kalimat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kamu juga diwajibkan loh. Itu maksudnya agar kita jangan meninggalkan puasa. Umat yang terdahulu aja puasa, apakah lagi kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ayatnya sudah mengatakan kita ini adalah wajib. Lalu pertanyaan berikutnya, Ustaz, apa sih sebenarnya arti puasa itu yang kita sebut setiap waktu, yang kita sebut setiap saat, yang kita jalanin pada setiap tahun kita 1 bulan melaksanakan puasa? Apa maknanya puasa? Maknanya puasa ini di dalam kitab ini wasaumu fil lughati, dan puasa menurut bahasa al-imsaku maksudnya adalah menahan. Jadi kalau orang yang puasa itu menahan. Menahan apa? Menahan yang ada pada diri kita, semuanya kita tahan. Makan kita tahan, minum kita tahan. Kemudian dari apa yang kita tahan berikutnya? Dari apa-apa atau dari sesuatu yang menjadi mengikuti hawa nafsu. Nah, maka kalau misalkan orang puasa, hawa nafsunya nggak akan diikutin tuh. Lapar pengen makan kagak diikutin, haus pengen minum kagak diikutin, ada perempuan ngedeketin istri, maksudnya istri ngedeketin kagak diapa-apain tuh istri. Kenapa? Karena hawa nafsunya harus kita tekan, harus kita jaga. Maka orang yang sedang berpuasa ujiannya sangat besar. Kenapa besar? Karena ketika kita berpuasa, apalagi orang-orang tidak berpuasa, maka semakin beratlah ujian kita. Atau kadang-kadang juga kita di bulan Ramadan kita puasa, ada orang yang tidak puasa, itu juga ujian bagi kita. Maka sebaiknya orang yang berpuasa gunakan waktu kita untuk melakukan ibadah demi ibadah sehingga kita mudah untuk melaksanakan puasa. Nah, saudaraku sekalian, itulah makna saum, makna puasa dari segi bahasa. Lalu bagaimana dari segi syariat, Ustaz? Apa sih artinya puasa itu dari segi agama kita? Dari segi agama, puasa itu artinya adalah al-imsaku 'anil muftiratis salas. Kata kitab ini dikatakan bahwa yang namanya puasa itu
menahan, menjaga dari segala muftirat, dari segala yang membatalkan puasa yang 3. Nih, puasa yang 3 ini kita harus tahu nih. Yang 3 yang membatalkan puasa. Nih jamaah perlu tahu. Yang 3 yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah makan. Ya, makan. Maka makan ini paling pertama membatalkan puasa. Makan itu apa sih definisinya? Sesuatu benda padat yang masuk ke dalam mulut dan kerongkongan kita, itu namanya makan. Lalu kemudian yang kedua, minuman. Minum. Apa sih definisi minum? Minum adalah cairan atau benda cair yang masuk ke dalam kerongkongan kita. Ini namanya minum. Baik banyak ataupun sedikit, itu namanya minum. Dan itu namanya muftirat. Sesuatu yang membatalkan. Lalu yang ketiga, kata ulama, yang membatalkan puasa kita adalah al-jima'u. Apa al-jima'u? Al-jima'u itu adalah berhubungan badan suami istri. Nah, dan kalau berhubungan badan suami istri di bulan Ramadan, ini ada kafarahnya. Kafarahnya apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. La ilaha illallah. 1 bulan aja orang pada susah puasa, apalagi ini kafaratnya 2 bulan berturut-turut. Maka jangan kita kemudian berjima dengan istri kita di bulan Ramadan. Karena apa? Karena lebih baik kita menunda jima di siang hari daripada kita berpuasa kemudian 2 bulan berturut-turut. Itulah pengertian atau definisi daripada puasa secara syariat. Ya. Selama siang hari kita kagak boleh melakukan itu, karena yang namanya hal itu, yang 3 itu adalah makanannya hawa nafsu. Makanan nafsu. Coba kita makan kagak pakai nafsu, enak gak makannya? Enggak enak. Kita minum kagak pakai nafsu, enak gak minumnya? Kagak enak. Kita jima sama istri kagak pakai nafsu, enak gak jimanya? Enggak enak. Maka semua itu di sini dikatakan apa? Makanannya hawa nafsu. La'allakum tattaqun. Kata la'allakum tattaqun ditafsirkan oleh Syekh Utsman, maksudnya adalah al-ma'asi fa inna as-sawma yukassiru syahwata allati hiya mabdu'uha. Maksudnya adalah agar kalian bertakwa. Maksudnya sungguh puasa itu akan memotong syahwat. Tuh, memecahkan syahwat. Jadi kalau misalkan kita puasa masih punya syahwat, berarti belum benar puasa kita. Kalau kita puasa udah tidak mengikuti syahwat terus, maka kita udah benar. Karena apa? Karena puasa itu yukassiru syahwata, dia akan memecahkan syahwat kita. Dan semua keburukan itu, semua kemaksiatan itu berawal dari syahwat. Berawal dari syahwat. Orang jadi koruptor, uang negara misalkan dikorupsi. Kenapa kok dia korupsi padahal udah digaji dengan besar? Gajinya di mana? Kerjanya di kantor pajak. Orang kantor pajak gaji gede, tapi kenapa dia masih korupsi aja? Apa masalahnya? Karena syahwatnya. Karena syahwat itu mabdu'ul ma'asi. Syahwat itu adalah permulaannya maksiat. Nah, kalau syahwatnya sudah dipecahkan, sudah diputuskan dengan puasa, maka insya Allah perbuatan maksiat tidak akan dia kerjakan. Baik itu korupsi, baik itu zina, baik itu sebagainya yang lainnya, semuanya tidak akan dikerjakannya. Maka sebaiknya sebagai seorang muslim, perbanyaklah kita melaksanakan puasa, baik di luar
bulan Ramadan, terlebih di bulan Ramadan kita wajib melaksanakan puasa. Nah, jamaah sekalian, jamaah ta'lim ba'dal asar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan ada satu hadis Rasul begini, ini buat para pemuda. Ternyata puasa itu menjadi obat buat pemuda. Maka Rasul mengatakan kalimatnya, memanggil kalimat pemuda di dalam hadisnya Nabi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar." Ini kata Nabi nih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai kumpulan pemuda. Jadi pemuda itu senang ngumpul-ngumpul. Makanya kalau kelihatan sekarang anak muda pada nongkrong, pada ngumpul, itulah pemuda. Di sini disebutnya ya ma'syara syabab. Kenapa Rasul nggak nyebut ya syabab, wahai pemuda? Disebutnya ya ma'syara syabab, wahai para pemuda, lah kurang lebih begitu. Siapa yang mampu, man istata'a minkumul ba'ata, siapa yang mampu, maka silahkan kamu menikah. Ini maksudnya yang orang cukup, udah berkecukupan, dia punya harta, dia punya kekuatan fisik, dia menikah, silahkan. Falyatazawwaj, menikahlah kalian. Tapi ketika kalian, ini keterangannya begini nih. Ketika kalian menikah itu akan menundukkan pandangan kalian dan akan menjaga farj kalian. Farj itu kemaluan. Kemaluan pemuda akan dijaga dengan yang namanya pernikahan. Wa man lam yastati', akan tetapi siapa yang tidak mampu menikah, baik dia dari hartanya, baik dia dari badannya, baik dia dari semuanya kagak mampu untuk menikah, fa'alaihi bisawmi, maka kata Rasulullah, hendaklah baginya diwajibkan melaksanakan puasa. Tuh. Jadi kalau kita mampu untuk menikah, pemuda, maka nikah. Jangan kagak nikah. Karena dengan pernikahan itu akan menjaga pandangan kita. Dan kalau laki-laki sudah gede ngelihat perempuan kan bawaannya gimana begitu. Dan selain menjaga pandangan kita, juga memperbaiki farj kita atau menjagai farj kita atau kemaluan kita. Maka orang yang kemudian tidak mampu untuk menikah karena berbagai macam alasan, baik tidak mampu harta, baik tidak mampu kemampuan dirinya, maka kemudian kata Rasul, wajib bagi kamu melaksanakan puasa, karena sesungguhnya puasa itu akan menjagai kamu sebagai perisai bagi diri kamu. Tuh. Jadi kalau pemuda yang puasa mulu berarti dia pengen kawin tapi kagak mau kawin, kan begitu ya. Tapi mudah-mudahan insyaallah dengan nikah semuanya miftahur rizki, membuka daripada rizki. Karena kalau orang nikah nunggu kaya dulu sehingga kagak kaya-kaya, akhirnya jadi kagak nikah-nikah. Kalau orang yakin sama Allah, nikah adalah miftahur rizki, nikah adalah pembuka rizki, nikah saja. Insya Allah nanti selepas nikah, Allah bukakan pintu-pintu rizki bagi nafkah istri dan anak-anaknya. Amin ya rabbal alamin. Begitu. Nah, saudaraku sekalian yang berbahagia, jadi itulah yang namanya puasa, keutamaannya sangat luar biasa. Bahkan sampai-sampai menjadi obat bagi seorang yang kagak mampu nikah, ya, luar biasa. Ayyaman ma'dudat. Dan kalau ada orang-orang yang kagak berpuasa di bulan Ramadan dengan uzur yang dibolehkan,
Maksudnya uzur yang dibolehkan yang bagaimana? Uzur yang dibolehkan itu maksudnya adalah uzur yang ketika kita meninggalkan puasa tidak dapat dosa. Itu namanya uzur syara', uzur yang dibolehkan. Kalau misalkan kita kagak puasa tapi kita dapat dosa, itu bukan uzur syara' namanya. Tapi itu uzur manusiawi atau syahwati. Contoh, kagak puasa lantaran kerja. Lah, kerjanya apa? Kerjanya di kantor, kagak puasa. Astagfirullahaladzim. Kerjanya apa? Kerjanya di rumah makan. Maksudnya apa di rumah makan? Banyak godaannya katanya begitu, kagak kuat. Lah, kagak bisa. Tetap yang namanya uzur itu yang dibolehkan saja, seperti sakit. Yang kalau dia puasa sakitnya makin dengdawan. Kalau kata orang dulu namanya gitu kok. Dengdawan katanya. Apa berarti itu? Makin parah. Kalau dia puasa bukan hanya makin parah, bisa-bisa mati, meninggal. Maka Islam membolehkan orang seperti itu tidak wajib berpuasa. Tapi kalau yang kagak parah sakitnya, cuma pilek, korengan, kudis, kurap, apalah gitu. Itu penyakit-penyakit begitu tuh. Panok itu mah kagak penyakit yang syar'i. Itu mah termasuk yang wajib melaksanakan puasa. Maka kita harus melaksanakan puasa. Tuh. Lalu kemudian apalagi? Musafir. Itu namanya uzur yang syara', uzur yang dibolehkan. Jadi kalau misalkan kita musafir nih, kita berangkat dari Bekasi misalkan ke Bandung 81 km. Nah itu boleh kita berbuka puasa. Karena itu jaraknya sudah memenuhi syarat dalam ilmu fikih. Fikih itu adalah cara memahami agama dan memang sudah disyaratkan begitu. Kalau kita cuma ke Tambun, cuma ke Cikarang, ilok kita buka puasa. Orang pantas kita nggak sesuai, itu masih belum termasuk uzur yang disyar'ikan atau yang disyaratkan. Nah, saudaraku sekalian, apalagi yang disyaratkan uzurnya ketika tua. Orang tua itu makanya kalau misalkan sholat aja boleh dia dalam keadaan duduk, boleh. Karena dia susah berdiri, atau misalkan dia kalau berdiri lama-lama asam uratnya kambuh sehingga takut jatuh dia, atau misalkan ada penyakit yang membuat dia tidak mampu untuk berdiri, maka boleh sholat sesuai mampunya saja. Apakah juga adalah tentang puasa? Kalau dia mampu berpuasa, silahkan puasa. Tapi kalau tidak mampu berpuasa, maka silahkan tidak berpuasa. Dengan tadi ihtiraman lis-shaimin, dengan menjaga penghormatan kepada orang-orang yang berpuasa. Meskipun dia tidak puasa, maka tolong hormati orang yang sedang berpuasa. Tuh. Jangan mentang-mentang dibolehin kagak puasa, makan siang hari di luar depan rumah. Masya Allah. Ini kagak sesuai dengan arahan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka kemarin kita sudah bahas ihtiraman lis-shaim itu, menghormati orang yang berpuasa itu harus, ya. Karena sama halnya kita menghormati bulan Ramadan, ya. Nah, saudaraku sekalian yang berbahagia, maka orang yang kemudian tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan, fa'alaihim, maka wajib bagi mereka mengganti puasa di bulan selain bulan Ramadan. Tuh, kalau ibu-ibu tuh yang uzur syar'i, yang masih subur, yang masih dapat darah haid,
maka dia kagak puasa di Ramadan, tapi selain bulan Ramadan nanti dia harus mengganti puasa yang ditinggalkan. Kalau 7 hari gantinya, kalau 10 hari, kalau 12 hari semua diganti. Jangan diantepin baik, karena puasa itu wajib. Puasa itu wajib diganti bagi yang mampu menggantinya, tapi puasa tidak wajib diganti bila tidak mampu untuk menggantinya. Boleh kita membayar fidyah. Maka orang yang tua nggak mampu mengganti di bulan yang lain, boleh dia membayar fidyah. Bukan sholat yang dibayar fidyah, tapi puasa. Sholat maka gak ada fidyahnya. Adapun misalkan dia bayar fidyah, itu cuma hanya untuk puasanya saja. Sholat itu bukan fidyah. Kalau mau ganti namanya qada. Qada itu kagak bisa diwakilin sama anak. Qada itu harus sama orang yang bersangkutan. Apa dalil qadanya sholat? Ketika itu terjadi perang Khandaq, Nabi SAW, peperangan itu melewati beberapa waktu sholat, sehingga Nabi dan para sahabat tidak melaksanakan sholat. Akhirnya karena Nabi tidak melaksanakan sholat dalam keadaan perang, sebab kalau Nabi melaksanakan sholat lalu kemudian ada musuh yang masuk ke tempatnya kaum muslimin, maka binasalah kaum muslimin ketika itu. Maka Nabi kagak melaksanakan sholat karena khawatir terjadi seperti itu. Akhirnya Nabi selesai perang dan perang dimenangkan oleh kaum muslimin, barulah Nabi melaksanakan sholat. Sholatnya bukan di awal waktu, bukan di dalam waktu, di luar waktu sholat. Misalkan yang seharusnya johor dikerjain di maghrib, itu berarti namanya sholatnya bukan adaan, tetapi qadaan. Tuh, boleh enggak? Boleh. Itu dalil yang membolehkan kita mengqada sholat. Tapi kalau misalkan subuh kesiangan, udah sebulan subuh kesiangan, boleh nggak qada sholat? Agak boleh. Nah, subuh siangan sampai sebulan itu mah bukan kesiangan namanya, itu kebiasaan. Itu mah nggak boleh. Begitu adanya. Ya Allah. Tuh ya. Jadi ada orang yang diwajibin ganti, ada orang yang tidak diwajibin ganti. Nah, Ustaz, kalau orang hamil bagaimana? Orang hamil itu wajib mengganti. Orang hamil itu wajib mengganti, karena nanti dia mampu. Kecuali kalau dia kagak mampu, silakan. Kan ada yang hamil dalam keadaan lemah ya. Sampai lahiran juga fisiknya masih lemah aja, karena dia harus apa? Wa fisaluhu fi amaini, menyusui anaknya selama 2 tahun. Masya Allah. Makanya pekerjaan berat seorang ibu tuh begitu. Udah hamil hampir setahun, 9 bulan 10 hari. Sudah lahir, nyusuin sampai 2 tahun lamanya. Masya Allah. Sudah begitu mengasuh anaknya sampai dewasa. Makanya pantas kalau Nabi mengatakan sorga itu di bawah telapak kaki ibu. Pantas, karena seorang ibu itu sangat besar jasanya bagi seorang anak. Makanya kalau misalkan ada seorang anak yang kemudian tidak baik sama orang tuanya atau sama ibunya, maka istighfarlah secepat-cepatnya, karena ridho Allah bersama ridho orang tua, murkanya Allah bersama murkanya orang tua. Tuh. Nah, saudaraku sekalian yang berbahagia, ini bentar lagi udah jam 4 nih. Tandanya kita harus mengakhiri, tandanya jam 4 kan begitu ya. Alhamdulillah, terima kasih yang telah menyimak kajian ini. Kita sampai kepada bagaimana Allah itu mewajibkan puasa kepada kita dan wajib menggantinya kalau bagi yang tidak mengerjakannya, ya, dengan berbagai uzur, ya. Saja mungkin insyaallah yang kita sampaikan. Bagi yang telah hadir diucapkan jazakallah ahsanal jaza. Terima kasih. Insyaallah apa yang kita bahas pada sore hari ini diberikan manfaat daripada Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya, ya. Yang telah memberikan diamond luar biasa. Subhanallah, mudah-mudahan jadi amal jariah.
Demikian itu saja yang dapat kita sampaikan, kita bahas. Semoga puasa kita makin hari makin jadi lebih baik lagi dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.